大家好，今天我们开始上汉语课。Apa artinya? 大家好 itu artinya apa kabar semuanya. 大家 itu semuanya. 好 itu digunakan untuk mengucapkan selamat atau memberi salam kepada orang lain. Nah, 今天我们开始上汉语课。今天 itu hari ini. 我们 kita. 开始 mulai 上汉语课 mulai jam pelajaran bahasa Tionghoa atau bahasa Han. Biasa di sekolah disebutnya bahasa Mandarin. Itu yang dimaksud semua sama ya. Untuk anak-anak yang baru, ni hao, lalu ucapkan apa kabar untuk semuanya anak yang baru. Kalau kalian nggak pernah belajar atau sudah belajar, langkahnya tolong ikuti semuanya ya. Untuk belajar bahasa Han dengan baik, langkah pertama itu adalah ting. Ting itu mendengarkan. Mendengarkan apa? Apa yang Lause ucapkan biasanya di kelas menggunakan bahasa Tionghoa, kalian belajar mendengar. Apa itu artinya? Kemudian langkah kedua itu shuo. Shuo itu mengucapkan. Sesudah mendengar, belajar mendengar, mengucapkan sendiri. Misalkan Lause shuo, Lause mengatakan jin tian, artinya hari ini. Kemudian kalian tahu jin tian itu hari ini. Kalian ngomong hari ini jin tian, begitu ya. Langkah ketiga itu adalah tu. Tu itu membaca. Bisa membaca sebuah karangan atau sebuah kata atau sebuah kalimat itu diawali dengan mengenal tulisannya. Jadi harus den, zi. Den itu mengenal, zi itu tulisannya atau hurufnya. Ya, banyak anak belajar Hanyu itu mengandalkan pinyin. Apa itu pinyin? Ejaan, tapi ejaan untuk bahasa Tionghoa, yaitu Hanyu pinyin. Ya, itu hanya alat untuk membantu kita bagaimana mengenal sebuah huruf. Artinya apa? Hanzi itu dibacanya apa? Dibantunya oleh Hanyu pinyin. Tapi kalian tetap harus mengenal tulisannya. Misalkan orang. Apa itu orang? Orang itu dan pinyin-nya adalah j, en, dan. Kalian kenali tulisannya. Dan kemudian dibacanya apa? Dibacanya j, en, dan. Nah, jadi nanti tahu bacaannya jangan lihat lagi j, en, dan-nya, tapi lihat tulisannya. Dan itu yang bagaimana? Itu namanya den, zi, mengenal tulisan. Nah, langkah keempat itu adalah xie. Sama xie. Apa itu xie? Menulis. Nah, berikutnya itu harus bisa menulis yang tadi. Misalkan kita udah belajar dan udah dengar Lause baca, huruf ini dibacanya dan, kalian ucapkan. Dan berarti ting, shuo, langkah 2 itu udah bisa. Langkah ketiga, kenali huruf ini dan huruf ini dibacanya dan. Nggak usah lihat lagi pinyin-nya, j, en, dan-nya nggak usah dilihat lagi. Ya, langsung kenal. Itu namanya den, zi, mengenal hurufnya. Berarti kalau udah bisa mengenal hurufnya, bisa membaca. Tu, jadi langkahnya ting, shuo, tu. Terakhir bisa nulis sendiri. Bagaimana nulis dan? Pertama adalah pie, kedua adalah na. Semua huruf Han itu ada langkah-langkahnya, namanya Bishun. Langkah-langkah itu terdiri dari berbagai macam bihua. Bihua itu apa? Goresan-goresan. Misalkan heng, shu, pie, na, dan lain-lain. Nanti kita belajar satu langkah ya. Itu tahapannya bagaimana kita belajar bahasa Han. Nah, sekarang kita mulai. 现在我们开始看第一页. Kan itu lihat.
di iye, halaman pertama. Di situ ada tulisannya apa? Wan Long Li Den Xue Xiao 7年级. 什么是万隆? Bandung, kita kan tinggal di Bandung atau sekarang sekolah di Bina Bakti ada di Bandung ya. Wan Long itu Bandung. Sekolah Bina Bakti itu ada 4 huruf, yaitu Li Dan Xue Xiao. Li Dan itu Bina Baktinya. Bina Bakti diterjemahkan ke dalam bahasa Tionghoa itu adalah Li Dan. Sekolah Xue Xiao artinya tempat sekolahnya, tempat belajarnya itu Xue Xiao. Tingkat berapa? Ini adalah pelajaran tingkat 7. Tingkat 7 atau kelas 7 itu 7年级. Nah, jadi susunannya ucapkan dulu kotaknya. Wan Long, kemudian sekolahnya. Li Dan Xue Xiao. Terakhir kelas berapanya? 7年级. Nah, ini Qi bisa dirubah-rubah angkanya. Terserah itu kalian itu ada di kelas apa ya. Misalkan kelas 1. Apa itu 1? I. Jadi diganti dengan I nianji. Kalau kelas 5 U nianji. Begitu ya. Hal, sejak Han Xiaomian berikutnya tulisannya adalah Han Yu Ke. Ke itu pelajaran. Pelajaran apa? Han Yu. Pelajaran bahasa Tionghoa atau bahasa Han. Ya. Nah, kita mulai dari mana? Kita mulai dari nantinya akan belajar Duihua. 什么是对话? Apa itu Duihua? Percakapan. Percakapan ini Laoshi kasihkan bahan percakapan yang sederhana, yaitu tentang 自我介绍. 什么是自我介绍? 介绍itu mengenalkan. 自我itu diri sendiri. Jadi mengenalkan diri sendiri, kita ngomong diri sendirinya dulu. 自我 baru ngomong mengenalkannya. 介绍. Jadi mengenalkan diri sendiri, Hanyu-nya adalah 自我介绍. Bisa ngikuti Laoshi? Ngikuti ya. Sambil mendengarkan, sambil ngomong. Ingat, harus belajar ngomong, yaitu keluar suara untuk mengucapkan. Jadi terbiasa. Karena apa? Duihua. Ini kalau ini PJJ-nya udah selesai, kita ketemu di sekolah. Ini ada tugas untuk apa? Kalian maju ke depan berdua-berdua melakukan percakapan ini. Percakapan ini sederhana, hanya beberapa kalimat. Bentuknya tanya jawab tentang diri kalian sendiri. Jadi mengingatnya atau menghafalnya gampang. Jangan dihafal mati, tapi ikuti artinya apa, mengucapkannya menggunakan Hanyu itu bagaimana. Jadi sebelum ke kalimat-kalimat percakapan, kita belajar dulu kosakata yang ada di dalam percakapan itu. Nah, yang berikutnya ini adalah 词语读音. Apa itu 词语? Kosakata, yaitu himpunan kata namanya 词语. Tuin. Nah, ini tadi Laoshi mengatakan membaca, itu itu tulisannya. Tuin itu suara membaca, artinya cara membacanya. Apa bacaannya? Bagaimana mengucapkannya? Itu namanya tuin. Sesudah strip, belakangnya ada tulisan jieshi. Apa itu jieshi? Mengartikan. Jadi di sini Laoshi hanya kasihkan tulisan Hanzi-nya atau kosakata pakai Hanyu-nya. Kemudian bacaannya, pinyin-nya, ejaannya. Artinya huruf itu bagaimana membacanya, di situ Laoshi tuliskan. Nah, sesudah kalian melihat tulisannya, bisa membacanya, kemudian nanti disalin. Untuk apa? Untuk latihan. Nah, jadi di belakang Hanzi sama pinyin kalian tuliskan artinya. Jadi sementara Laoshi membaca, kalian ikut baca sambil ditulis artinya apa. Nah, nanti Laoshi sambil baca, sambil kasihkan artinya. Ya, 每个词读2次. 每个词 setiap kata. 读2次.
baca 2 kali. Kalian yang di rumah, semuanya kan di rumah ya, tetap ikuti lause baca, keluar suara. Kemudian tangannya siapkan pensil dan persiapkan buku tulis. Langsung dicatat di buku tulis ya. Jadi nggak habis waktu. Hao, kaishi tu. Yuk kita mulai. Tisan itu artinya ke-1, ke-2, ke-3 begitu. Jiao. Jiao artinya ada beberapa. Ke-1 artinya dipanggil atau memanggil. Yang kedua artinya disuruh atau menyuruh. Ketiga artinya adalah tadi memanggil, menyuruh, kemudian menyebutkan, disebut. Menyebut itu jiao. Hao, zai du yizi, baca sekali lagi. Jiao. Hao. Yang kedua, shenma. Apa? Shenma. Hao, disan. Mingzi. Mingzi artinya nama. Misalkan nama saya. Saya itu kan wo de mingzi. Jadi ada tambahan de ya. Nama saya itu wo de mingzi. Kalau nama kamu ni de mingzi. Kalau nama dia ta de mingzi. Begitu ya. Hao, 第4. 今年 Nian itu tahun. Jin itu kini. Jin nian itu tahun ini. Hao, 下一个 第5 kelima. Ji sui. Umur berapa? Ji sui. Hao, 第6个 Ji itu berapa? Ji. Hao, 第7 Sui. Usia atau umur. Sui. Hao, 第8 Nian. Tahun. Tadi kan ada yang keempat. Ada Jin Nian. Kalau Nian sendiri itu tahun. Tahun depan, Ming Nian. Tahun lalu, Qu Nian. Ya, hari ini kita baca dulu satu, yaitu Jin Nian, tahun ini. Nah, siapa? 第9. Nah, di sini juga ada nian-nya. Hanya dia digabung dengan huruf yang lain, yaitu Ji. Nian Ji itu artinya kelas atau tingkatan. Misalkan kelas 7, kita ngomong angkanya dulu. Qi nian ji. Perhatikan di dalam Hanyu ada yang disebut Sung Qi In. Apa itu Sung Qi In? Yaitu huruf yang waktu dibaca atau yang waktu diucapkan harus keluar udara. Tadi ada Qi, sekarang ada Qi. Beda kan? Satu enggak keluar udara, satu keluar udara. Kalau 7 harus keluar udara. Ci, jangan dibaca ci. Ya, itu artinya jadi jauh berbeda. Nah, salah satu fungsinya keluar udara atau enggak keluar udara itu membuat arti kata menjadi beda, tulisan menjadi beda. Jadi pertama, mengucapkannya jangan salah dulu. Kemudian kenal tulisannya, yang mana keluar udara, yang mana enggak keluar udara. Selain itu juga tanda-tanda baca itu membedakan arti kata. Seperti tadi, yang keberapa? 第6, yang ke-6, gitu nggak keluar udara. Ji, tapi dia dibacanya ti san sheng. Ti san sheng itu nadanya 3, ketiga. Jadi ji itu berapa? Sekarang ada juga yang dibacanya ci, tapinya nadanya beda. Misalkan yang sekarang, ti ciu ti, soal yang ke-9, dibacanya nian ji. Jadi bukan nian ji, bukan ya, tapi nian ji.
Ji itu di arseng, nada kedua. Beda dengan tadi ji yang artinya berapa. Nah, ini perhatikan tulisannya. Tulisannya dengan artinya dikaitkan. Jadi kalian menghafal cara bacanya itu nggak akan salah. Hao, di jiu, nian, ji, nadanya sama. Hao, di shi, di itu zai. Di mana, di mana. Misalkan di rumah. Rumah itu jia. Zai, jia itu di rumah. Ya, di zai itu di. Belakangnya itu adalah nama tempat. Selalu begitu nyusunnya. Hao, shi, nali. Sama se nali. Mana? Itu nali. Nali. Dengarkan depannya itu na, ke bawah. Nali. Jangan nali. Kalau dibacanya nah, itu artinya di situ. Beda jauh ya. Hao, shi a. Zai nali. Sekarang zai dengan nali digabung menjadi zai nali. Itu bertanya juga, di mana? Misalkan nanya, kamu di mana? Wan, di mana? Nanyanya, ni zai nali. Tinggal mengucapkan ni zai nali. Sekarang bisa menjawab, kita ada di sekolahan. Apa itu sekolah? Nanti di bawah ada xie xiao. Jawabnya, saya ada di sekolahan. Wo zai xie xiao. Begitu ya penggunaannya. Hao, xiaige 13. Pergi sekolah. Ini adalah kata kerja. Shang xue. Mengapa Lao Shi katakan dulu ini adalah kata kerja? Karena banyak anak tidak bisa membedakan pergi sekolah dengan sekolahan. Sekolahan itu tempatnya. Di Indonesiakannya dua-duanya sekolah-sekolah. Misalkan saya pergi sekolah. Itu kata kerja. Saya ada di sekolah. Saya ada di sekolah. Sekolah yang belakang itu tempatnya. Ya, jadi di sini dibedakan. Kalau shang xue itu kata kerja. Artinya pergi sekolah. Hao, 14. Kalau kita ambil huruf yang kedua dari soal ke-13 itu, yaitu xue doang. Xue artinya belajar. Perhatikan mulutnya. Xue. Nah, itu namanya cuo kou hu. Cuo kou hu itu mulutnya dimonyongin. Xue. Yang xie itu beda lagi ya. Tulisannya beda, ucapannya beda, artinya jadi beda. Hao, xiaizang. Berikutnya. Nah, ini yang ada xue-nya juga. Di 15 ke-15, xue xiao. Xue xiao. Ini baru sekolahan yang artinya tempatnya kita belajar. Umumnya setiap kosakata yang ada xue-nya itu berhubungan dengan belajar. Tadi shang xue, pergi sekolah. Pergi sekolah kan mau belajar. Ada xue-nya. Xue sendiri belajar. Misalkan xue han yu, belajar bahasa Han. Siapa yang belajar? Saya. Apa itu saya? Wo xue han yu. Saya belajar bahasa Han. Sekarang nanya, kamu di mana belajar bahasa Han? Saya belajarnya di sekolah. Wo zai xue xiao. Saya di sekolah. Kan tadi ada pertanyaan, zai nali. Itu di mana? Sekarang jawabnya di sekolahan, di sekolah. Zai xue xiao. Ngapain di sekolahan? Belajar bahasa Han. Xue han yu. Jadi dijadikan sebuah kalimat tersusun. Susunannya ngomong dulu subjeknya dulu. Wo. Kemudian keterangan tempat. Zai xue xiao. Ngapain? Predikat yang di belakang. Xue han yu. Begitu ya cara menyusunnya. Hao, 下一个 16. Tadi di atas sudah ada Sekolah Bina Bakti. Apa tuh Sekolah Bina Bakti? Li dan xue xiao. Nah, 再读再说一次 ulangi. Li dan xue xiao. 好，下一个17. Ini ada kata bertanya dengan kelas.
gabungan, digabungkan. Tadi berapa? Itu ji. Kelas itu nian ji. Jadi kelas berapa? Ji nian ji. Ji nian ji. Ya. Nah, sekarang kalian kelas berapa? Kelas 7 kan? Kelas 7 itu ingat harus sung qi, harus keluar udara. Qi nian ji, kelas 7. Nah, sekarang kalau kita biasanya mengatakan kamu kelas berapa? Saya kelas 7. Ini depannya harus menggunakan shang. Misalkan 19题 soal ke-19. Shang ji nian ji. Belakangnya sama, ji nian ji, hanya ditambah shang. Ketentuannya seperti itu. Kelas berapa artinya ada di kelas berapa. Sedang belajar di kelas berapa itu shang ji nian ji. Ya, jawabnya shang qi nian ji. Di 20 ke-20 shang qi nian ji. Ini satu kesatuan, artinya ada di kelas 7. Ya, 好，下一个21。介绍，介绍，什么意思？Apa artinya? Di depan tadi ada percakapan ini ada tentang mengenalkan diri sendiri. Apa mengenalkan? 介绍。Jadi ini artinya memperkenalkan diri sendiri. Siapa yang diperkenalkan? Diri saya dulu. 22. 自我。Itu diri saya sendiri. Itu 自我。好，下一个 terakhir 23 gabungan 自我介绍，自我介绍 memperkenalkan diri sendiri. Ya, lah, 现在从头读 kita ulangi dari depan, langsung baca sesuai dengan urutannya ya. 老师读，你们也读。老师 baca, kalian juga baca sama-sama. 来，mulai 1、2、3，叫什么名字？今年几岁？几岁？年几？在哪里？在哪里？上学？学校？立人学校？几年级？7年级？上几年级？上7年级？介绍自我介绍。好，kalian di rumah dihafalkan sampai hafal. Kemudian nanti direkam suaranya berikut kalian sendiri. Ya, jadi ada dua bentuknya. Satu ada suara, satu ada anaknya yang sedang membaca. Ini adalah untuk tugas kalian dikumpulkan minggu depan. Ya, jadi harus hafal dulu baru direkam. Nah, berikutnya mulai percakapannya. Ini tuihua, percakapan. Ada dua anak. Kalau biasa di dalam bahasa Indonesia kan menggunakan A sama B, mewakili dua orang. Di sini di dalam Hanyu, A itu yang depan, tulisan pertama dibacanya jia. Yang bawahnya, di bawahnya jia itu tulisannya itu i, ini nadanya sama. Jia, i, itu A sama B. Pertama yang nanya itu jia dulu, yang menjawab adalah i. Nah, yang ini kalian juga sama dihafalkan. Menghafalnya urutannya nanya apa, itu boleh nggak tersusun seperti tertera di sini ya. Tapi umumnya perkenalan dulu itu pasti nanya nama dulu, nanya umur, sekolah di mana, kemudian kelas berapa. Umumnya hanya itu dulu ya percakapannya. Jadi kalian menghafalnya gampang. Pentingnya kosakatanya yang tadi di atas kalian kuasai dulu. Hanyu-nya apa? Kemudian disusun menjadi
satu kalimat demi satu kalimat menjadilah sebuah percakapan sederhana, ya. Yuk, Kenza Lao Shi Tu, ikut dulu. Depannya ingat ya, itu ja sama i, ininya langsung nggak baca. Yang pertama ja itu nanya apa? Kenal sekarang hurufnya, mulai dari Tui Hua, langsung nggak kasih lagi pinyin. Karena apa? Pinyin-nya ada di atas. Kalau kalian waktu di rumah lupa bacanya apa, lihat pinyin-nya di atas, ya. Jadi yang di atas kalian ingetin, oh ini dibacanya Mingzi, itu dibacanya Shenme. Tinggal di praktekkan di dalam percakapan. Mengenal hurufnya, mengenal tulisannya yang paling penting. Ya, yang pertama dia nanya apa? Indonesianya adalah kamu dipanggil apa namanya? Kalau secara hurufiah. Tapi Indonesianya kan biasa kita nanyanya nama kamu siapa? Kan begitu. Apa nama kamu? Nah, Handinya itu begini nanyanya. Ni jiao shenme mingzi? Ni jiao shenme mingzi? Itu susunannya ya. Jangan diartikan atau diterjemahkan secara hurufiah dari Indonesia ke Hanyu. Nanti susunannya salah. Pokoknya kalau nanya nama orang lain, begitu nanyanya. Ni jiao shenme mingzi? Shenme mingzi itu namanya apa? Jadi diterjemahkannya jangan mingzi shenme, itu diindonesiakan, kebalik ya. Jawabnya yang beri di situ ada tanda XXX, itu nama kalian. Misalkan nama saya adalah Kevin. 我叫 Kevin. 我叫 Merly. 我叫 Alvin. Begitu ya. Jadi pertama nanya ni jiao shenme mingzi? Jawab 我叫, sebutkan nama kalian. Ini pasti beda-beda. Sekarang nanya umur. Yang nanya nama umur harus diterapkan apa? Tahun ini. Karena apa? Setiap anak, setiap tahun, setiap orang kan pasti setiap tahun beda-beda usianya. Jadi harus ditanya. Tahun ini, yang ditanya itu tahun ini kamu umur berapa? Kan kadang-kadang orang nanya, kamu umur berapa sekolah? Nah, kan beda lagi ya. Ni jin nian ji sui. Jadi di sini harus ada jin nian. Kamu tahun ini umur berapa? Begitu. Jawabnya terserah kalian umurnya umur berapa. Kalau kalian umur 12, 我今年 susunannya sama ya. Subjek dulu, siapanya dulu? 我. Kapan? Tahun ini. 今年 baru ngomong usianya. Mengucapkan usia, ingat, bukan ngomong umur dulu, bukan ngomong sui dulu, tapi sebutkan dulu angkanya. Jadi kalau umur 12 itu 12 sui. Kalau kalian umurnya udah 13, apa itu 13? 13 itu 10 ditambah 3. Jadi 13 sui. Begitu urutannya. Kalau dede saya baru umur 9. Gimana ngomongnya? Dede saya tahun ini umur 9. Dede itu bisa Titi, bisa Mei Mei. 我妹妹今年, ingat ada 今年9岁. Jadi angka itu rubah-rubah. Jadi salah satu tugas kalian mengingat angka ya, karena ini nanti waktu ulangan itu akan beda-beda tentang angkanya, misalkan umurnya, misalkan tingkat sekolahnya dan lain-lain. Sekarang nanya, kamu sekolah di mana? Masih ingat nyusunnya? Subjek, keterangan tempat, kemudian predikat. Kalau bertanya juga sama, subjek dulu, bertanya, kemudian predikat. 你在哪里上学? Kamu di mana sekolah? Indonesianya, kamu sekolah di mana? Begitu kan? Nah, perhatikan kalau terjemahan dari bahasa Indonesia ke Hangul, ada yang sama, ada yang beda susunannya. Kalau yang beda itu yang diperhatikan.
Ya, misal di sini nggak boleh ngomong ni shang xue zai nali. Kan Indonesianya di mananya kan di belakang. Di dalam Hanyu itu nggak boleh di belakang, harus sesudah subjek. Ni zai nali shang xue. Begitu ya. Hao, siapa jawabnya? Apa tadi? Kalian kan sekolahnya di Bina Bakti. Apa Bina Bakti? Masih ingat? Li dan xue xiao. Jadi susunannya, saya di Bina Bakti sekolah. Di Indonesiakannya, saya sekolah di Bina Bakti. Kalau kalian ingat aja cara menyusun kalimat di dalam Hanyu, gampang ya, sesudah mengingat kosakatanya itu apa. Jadi jawabannya, 我在立人学校上学. Begitu ya. Terakhir masih ada satu lagi pertanyaan, nanya kelas berapa? Tahun ini juga. Karena apa? Tahun lalu kan beda, tahun depan beda lagi ya. Jadi kamu tahun ini kelas berapa? Ni jinian shang. Ingat depannya ada shang. Ji nian ji. Jadi pertanyaannya, ni jinian shang ji nian ji. Kalau yang ditanya adalah kalian, berarti kalian jawabnya, tahun ini saya kelas 7. Zenmo gimana ngomongnya? 我今年上7年级. Tahun ini saya kelas 7. Jadi susunan kalimat dengan susunan pertanyaan itu sama. Kalimat jawaban dengan kalimat pertanyaan susunannya sama ya. Jadi jawabannya terletak di tempat tadi bertanyanya di mana. Misalkan shang ji nian ji. Pertanyaannya kan shang ji nian ji. Jawabannya kan shang qi nian ji. Letaknya sama, ada di belakang, di depannya sama. Tadinya kan nanyanya ni jin ya. Kalau pertanyaannya adalah ni, jawabnya kan pasti wo. Jadi hanya diganti itu aja. Susunannya sama. 我今年上7年级. Paham sampai situ? Ya, di rumah kalian sambil baca, sambil pelajari ya, gampang, cuman 4 kalimat. Nah, siapa? Nah, berikutnya kita masuk ke jam untuk membuat latihan. Ini bacanya adalah lian xi ti. Ingetin tulisannya, situ Lause masih kasih pin in, kalian kenali. Nanti lama-lama nggak muncul itu pin in, supaya kalian kenal. Lian xi itu latihan. Ti itu soal. Lian xi ti itu soal latihan. Kalau kalian nggak selesai sekarang, ini sekarang dikerjakan ya langsung ya. Di buku tulis, kotak-kotak. Perhatikan, membuat latihan selalu disalin dulu soalnya. Kemudian baru dikerjakan belakangnya itu jawabannya. Lihat perintahnya suruh ngapain. Di sini Lause nggak suruh kalian tulis pin in-nya. Hanya suruh kalian tulis Hanyu-nya apa, bahasa Tionghoa-nya apa, sesuai dengan soalnya. Kalian perhatikan, kalau lupa lagi boleh lihat ke bagian depan, karena ini kan namanya latihan. Kalau nggak selesai sekarang, dibikin PR, dilanjutkan sesudah jam pelajaran selesai. Jadi itu namanya 作业题. 作业 itu pekerjaan rumah. Meskipun sekarang kalian mengerjakan kan semua di rumah, tapi artinya apa? Kalau yang sebutnya 作业题 itu sesudah selesai jam pelajaran sekarang, kalian masih belum selesai, ini latihan dilanjutkan. Itu namanya 作业题. Ya, itu kalian dilihat soalnya, kemudian kerjakan. Nah, ini masih di semuanya. Terjemahan kosakata itu ada 20 题. Ada 20 soalnya. Kalian kerjakannya jangan buru-buru, jangan asal-asalan. Tulisan rapih ya. Nilai tinggi nggak tinggi, selainnya lihat kalian jawabnya benar atau enggak, juga tulisannya benar atau enggak. Ya. Ada 2 bagian selainnya kosakata. Yang kedua adalah wen ta ti. Artinya apa? Wen itu bertanya.
Ta itu menjawab, Ti itu soal. Jadi yang berikutnya latihan apa? Tanya jawab. Langsung di sini kasih semua adalah pertanyaan menggunakan bahasa Indonesia. Kalian terjemahkan dulu pertanyaannya ke dalam bahasa Tionghoanya, ke dalam Hanyu. Sesudah itu harus dijawab. Pertanyaannya udah ditulis, kemudian kalian langsung nulis jawabannya juga menggunakan Hanyu. Nah, di sini langsung kasih contoh. Lizi itu contoh. Misalkan pertanyaannya adalah nama kamu siapa? Disalin dulu itu soalnya. Nama kamu siapa? Kemudian belakangnya tulis Hanyu-nya. Hanyu-nya adalah Ni jiao shenme mingzi? Nah, ini kan baru pertanyaannya. Kalian jawab. Wo jiao Alvin. Wo jiao Mary. Begitu ya, itu contohnya. Nah, di sini juga nggak banyak, hanya 5 soal. 5个问答题. Artinya apa? 5个itu 5 buah. 问答题, soal tanya jawab. Perhatikan, ini adalah tentang tanya jawab. Jadi sesudah membuat pertanyaannya di dalam Hanyu, ingat dijawab. Jangan kurang ya, jangan sampai harus mengulang-ulang, kalian menghabiskan waktu sendiri. Nah, hal ke ini tugas di rumah. Sesudah selesai jam pelajaran ini ada tugas, yaitu yang tadi harus katakan, luin. Itu artinya apa? Merekam suara. Apa yang direkam? Langtu, ci. Langtu itu membaca, ci kosakata. Jadi sebelum direkam, kalian hafalkan dulu. Jadi jangan nanti waktu direkam terbata-bata bacanya. Nanti itu nilainya rendah. Ya, yang kedua, langtu tuihua. Percakapannya juga direkam dulu. Kalian bisa menggunakan karena tuihua kan berdua. Jadi jangan seperti baca, harus seperti ngomong. Misalkan, Ni jiao shenme mingzi? Wo jiao Mary. Begitu ya. Jadi bisa menggunakan boneka, bisa menggunakan alat peraga lain. Direkam. Kemudian anak yang sedang membacanya, yang memperagakan percakapannya juga harus difoto. Jadi nanti rekaman bacaan suara juga ada anaknya. Jangan cuma suaranya, nggak ada orangnya, itu nggak dapat nilai. Ya, perhatikan. Nah, di sini ada permintaan laoshi. Tugas dikumpulkan minggu depan. Kita jam pelajaran kan cuma 1 minggu 1 kali. Jadi minggu depan sudah dikumpulkan. Jangan terlambat. Jangan sampai numpuk, udah banyak baru dikerjakan. Jangan ya, mengerjakannya nanti kalian lebih berat. Mendingan tiap kali dibereskan. 1 kali 1 kali. Toh ini yang harus dikasihkan gak banyak. Ya, cuman merekam aja. Nah, usahakan latihan. Langsung dikerjakan sekarang. Nah, untuk anak-anak yang baru, sekali lagi langsung minta di bawah PR yang nanti mau dikumpulkan, ditulis kalian namanya siapa, tadinya sekolah di mana, apakah pernah belajar bahasa Tionghoa atau belum. Ya, kalau tengah-tengah misalkan kalian waktu SD kelas 4 baru belajar, di situ ditulis kelas 4 baru belajar Hanyu. Gitu ya. Nah, pelajaran untuk sekarang sampai sini yang harus dijelaskan. Berikutnya kalian kerjakan sendiri. 谢谢大家，再见。